Selamat pagi teman-temanku yang baik dimanapun Anda berada pada pagi yang cerah dan indah ini. Pada pagi yang indah ini, saya akan berbagi kepada Anda mengenai kisah seorang kudus, yaitu Santa Imelda Lambertini, seorang perawan. Aha, siapa sebenarnya Santa Imelda ini? Dan apa esensialnya kita bicarakan dia. Kita bicarakan pengalaman hidupnya, perjalanan hidupnya. Sebab Santa Imelda ini adalah seorang anak kecil dalam masa sehari-harinya yang lebih ekstrim, bocah. Kan? Dia juga meninggal pada usia yang relatif muda, yaitu 13 tahun. Ya, apa apa pengalamannya, ya? Apa yang kita teladani dari dia. Oleh sebab itu, saya akan menceritakan sedikit mengenai latar belakang Santa Imelda tersebut. Santa Imelda lahir di Bologna, Italia pada tahun 1321. Itulah tahun kelahirannya. Dia adalah seorang anak jenderal di Bologna. Anak seorang jenderal, ya, orang yang kuat dan berkuasa serta memiliki kewibawaan. Anak seorang jenderal, bro. Tetapi hal yang unik dalam diri Imelda, pada usia 5 tahun dia telah meminta kepada orang tuanya agar dia boleh menerima komuni pertama. Lalu orang tuanya berkata demikian, tidak bisa anakku, ya kan? Karena apa? Karena orang tuanya memiliki konsep. Karena apa? Karena orang tuanya memiliki epistemologi mengenai ketentuan gereja yang diizinkan untuk menerima komuni pertama, yaitu berkaitan dengan umur dan juga kesadaran setiap individu. Ya. Tetapi cukup perlu kita kritisi, ya, usia 5 tahun Imelda, ya kan? Usia 5 tahun itu anak-anak itu belum masuk SD, kan? Di situ masih nangis-nangis, bahkan kencing juga, ya kan? Saya pikir, jika saya salah bisa dikomen, ya. Usia 5 tahun itu. Tetapi Imelda telah memiliki kerinduan untuk menyambut keluarga. Anak-anak usia 5 tahun itu masih ingusan. Pikirannya masih bagaimana supaya mendapatkan uang dari orang tua, kemudian jajan. Masih jajannya pikirannya itu, kan? Usia 5 tahun itu. Tetapi Imelda yang kecil itu udah rindu menyambut komuni, ya kan? Tubuh Kristus. Kalau kita pikirkan, apalah yang merasuki anak ini, ya? Imelda yang kecil ini cukup unik. Kalau kita bayangkan, kita imajinasikan, jika kita hidup dalam keluarga Imelda atau abangnya Imelda lah saya, kan? Saya lihatlah misalnya adik saya Imelda itu. Ini ibaratnya imajinasi, ya. Bah, adik saya ini baru umur 5 tahun sudah rindu dulu. Cukup luar biasa pengalaman spiritualnya. Gerakan intuitifnya, ya, cukup patut diapresiasi, gitu, ya. Karena apa? Karena saya lihat juga ada orang dewasa komuni malas. Imelda 5 tahun dia rindu komuni. Tapi teman-temanku yang baik dimanapun Anda berada, tidak itu yang kita kritisi pada pagi yang cerah ini. Pada usia 9 tahun Imelda telah diizinkan oleh orang tuanya memasuki hidup membiara, yaitu di biara Santo Dominican di Bologna.
Tahulah bagaimana hidup membiara kan? Peraturannya sistematis. Jam ini, jam sekian, jam itu sudah teratur, sudah memiliki ritme hidup yang begitu estetik, ya kan? Saya tidak mengatakan kaku, tapi memiliki ritme yang estetik, ya, yang indah. Hal itu usia 5 tahun, usia 9 tahun telah masuk hidup membiara. Saya pikir kemana lah pikiran anak 9 tahun masuk hidup membiara ya? Ya masih SD itu, kelas 3 SD deh ya. Kalau zaman sekarang ini kelas 3 SD masih jajan pikirannya, masih bermain, ya kan? Udah masuk biara. Apalah yang merasukinya ini. Tetapi dalam hidup di biara Dominikan bersama suster-suster Dominikan tersebut, Imelda juga melihat atau menyaksikan secara empiris gitu ya. Dilihat dalam realitas kehidupan membiara itu, di mana para suster menyambut komuni, ya, seakan dia boy tidak bisa, ya kan? Lalu mungkin dia berimajinasi, bah enak kali lah para suster ini ya bisa menyambut komuni. Saya sudah minta izin kepada orang tua saya menerima komuni pertama, tidak dikasih. Saya usia 9 tahun masuk ke biara Dominikan supaya dapat menerima komuni pertama, tak tercapai, ya kan? Apalah salah dan dosaku. Itulah ibaratnya imajinasinya, ya kan? Apalah salah dan dosaku. Ya. Dia menyaksikan itu dari umur 5 tahun sampai usia 13 tahun. 8 tahun itu. Ya, menanti, rindu ingin menyambut komuni suci, ya kan? Dalam ingin menyambut komuni suci. 8 tahun penantian itu. Jika Imelda ini, ya kan, memiliki seorang pacar, pastilah dia family yang setia. Kenapa bro? 8 tahun dia menanti komuni, ya? Pasti dia setia. Dia cukup setia. Anak sekecil itu setia bro. Dia setia. Tapi ada hal yang esensial yang perlu saya bicarakan pada pagi ini, yaitu pada tanggal 12 Mei tahun 1333, ya, itu terjadi suatu peristiwa, fenomen yang cukup di luar nalar manusia, ya kan? Atau dalam bahasa istilahnya itu kodranti, adi kodranti, ya. Itu fenomen itu terjadi di mana Osti Kudus keluar dari tabernakel menghampiri Imelda. Saya pikir yang sedang menyaksikan perayaan Ekaristia menghampiri Imelda. Osti Kudus itu sampai kepada kepala Imelda. Ketiga hal itu terjadi, kepala biara, rekan-rekan, serta imam yang menyaksikan, saya pikir tidak salah kalau kita katakan ini sebuah mukjizat, ya, dan juga tidak berlebihan. Melihat mukjizat Ekaristia menghampiri Imelda itu menjadi tanda tanya besar. Wahai, ya, kenapa ini terjadi? Itu di luar nalar manusia, di luar kekuatan manusia, di luar rasio manusia, ya. Secara rasional itu tidak bisa dipikirkan, ya, hal seperti itu melayang-layang, ya, menghampiri Imelda. Secara rasional itu sulit diterima dan sulit juga diverifikasi, ya kan? Karena itu udah di luar kemampuan manusia, di luar rasio manusia. Orang-orang yang ada di situ menyaksikan peristiwa itu. Waduh, saya telah menyambut komuni sekian tahun, tidak pernah dihampiri Tuhan seperti itu. Imelda yang belum menerima komuni, usianya 13 tahun, dihampiri itu kan.
Ada apa dengan itu? Ada suatu simbol yang belum terpecahkan misterinya. Itu terjadi pada tanggal 12 Mei 1333. Itu di kapel Santo di biara kapel Santo Dominika. Luar biasa. Seketika itu, meskipun epistemologi gereja telah menentukan usia sekian anak dapat menerima komuni, tapi menyaksikan mujizat itu, imam yang sedang memimpin Ekaristi langsung memberi kepada Imelda komuni suci, pasti kudus untuk diterima dia. Maka kerinduannya pun terwujudkan karena ia telah dapat menerima Kristus lewat pasti kudus. Penantiannya selama 8 tahun. Memang jika manusia itu berharap dan mau berjuang, perjuangan itu tidak akan sia-sia. Apalagi perjuangan untuk mengikuti Kristus. Pasti Kristus memberi keindahan di suatu saat nanti, ya. Teman-temanku yang baik, sekarang gereja setelah dia meninggal pada usia yang relatif muda, yaitu 13 tahun. Setelah dia meninggal, tidak lama gereja mengangkatnya menjadi santa pelindung bagi kanak-kanak yang sedang mempersiapkan diri menerima komuni pertama. Santa Imelda ya, anak-anak yang usianya masih relatif muda, ingat itu poin penting. Santa Imelda yang mempersiapkan diri untuk menerima komuni pertama. Sekarang juga dapat disaksikan secara panca indera dan juga nyata gitu ya. Katanya jenazah Santa Imelda ini masih utuh hingga sekarang. Luar biasa. Usia 13 tahun dia meninggal. Usia yang relatif muda, tetapi imannya serta kekayaan spiritualnya, kekayaan rohaninya, dan intuitifnya begitu cukup radikal. Mari kita mengambil sedikit atau banyak makna dari kisah hidup Imelda yang kecil itu sebagai pengalaman iman, sebagai kekayaan spiritual. Karena apa? Karena hidup ini singkat. Jika hanya belajar dari pengalaman diri sendiri, maka saya pikir kurang memiliki estetik untuk dijalani, karena kehidupan itu begitu relatif sebenarnya. Oke teman-temanku yang baik, terima kasih ya.